Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 1903 8420 2064 dengan dosen pengampu Mirta Vera, SPD MSc. Jadi di sini merupakan mata kuliah matematika diskrit. Pertama saya akan menjelaskan mengenai relasi ekuivalen. Nah, sebelumnya kita udah membahas mengenai apa itu relasi. Nah, di sini beberapa sifat relasi, yaitu pertama reflektif atau refleksi, yaitu relasi R pada himpunan A disebut reflektif jika untuk setiap A anggota himpunan A, maka A, A anggota himpunan relasi. Lalu untuk yang tidak dikatakan reflektif itu jika relasi R pada himpunan A tidak reflektif jika A anggota A himpunan A, tetapi A, A itu bukan himpunan relasi R. Ya, selanjutnya ini contohnya sifat reflektif. Jadi reflektif itu dia reflektif terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini misalkan A, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka relasi R 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3 dan 4,4. Nah, bersifat reflektif karena untuk setiap A anggota himpunan A, itu anggota R, yaitu kalau kita jabarkan itu ada 1,1, 2,2, 3,3 sama 4,4. Ya. Oke, lalu contoh kedua itu ada relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif. Bersifat reflektif karena setiap bilangan bulat positif, jadi setiap bilangan bulat positif itu habis dibagi dengan dirinya sendiri gitu. Sehingga A, anggota himpunan relasi R untuk setiap A anggota himpunan A. Selanjutnya yaitu ada sifat transitif, yaitu menghantarkan. Jadi relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika memenuhi. Jadi jika memenuhi untuk setiap A, B anggota himpunan relasi dan B, C anggota relasi R, maka AC merupakan anggota himpunan relasi. Untuk A, B, C itu anggota himpunan A. Nah, kita contohkan ini merupakan, ini contohnya ya. Di sini kita punya A, B, C. Ini merupakan himpunan A. Ini kita buat lagi A, B, C. Nah, kita buat diagramnya, diagram Venn. Jadi di sini jika transitif itu seperti ini. Misalkan ini kan AB, berarti relasi antara AB, ya AB. Lalu kita ganti warna aja. Di sini ada BC. Di sini BC. Oke. BC.
Nah, selanjutnya maka kita simpulkan bahwa AC itu merupakan anggota relasi juga. Nah, di sini berarti AC. Berarti di sini AC. Nah, seperti itu. Maaf ya kurang jelas. Jadi ini maksudnya transitif. Jadi AB BC, maka akan menghasilkan relasi antara AC terhadap anggota AC pada anggota relasi gitu. Jadi untuk setiap ABC itu merupakan ini ya. A. Jadi himpunan A terhadap himpunan A gitu. Oke, selanjutnya kita hapus dulu. Sifat selanjutnya yaitu ini contohnya. Jadi contohnya misalkan A sama dengan 1,2 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka kita lihat relasinya ada 21, 31, 32, 41, 42, 43. Jadi bersifat menghantar. Nah, lihat pada tabel berikut pasangan berbentuk misalkan AB, relasi AB, ada relasi BC, maka akan menghasilkan relasi AC gitu. Jadi di situ kita jabarkan dulu. Jadi ada 3, 2, relasi 3, 2 sama relasi 2, 1. Jadi akan menghasilkan AC ya, yaitu 3, 1. Lalu ada relasi 4, 2 dan relasi 21, maka akan membentuk relasi 41 dan seterusnya. Jadi kan di situ ada 3, maka misalkan kan yang dari 32 yang pertama itu 32, 21. Nah, itu kan duanya sama tuh di tengah. Nah, maka akan menghasilkan 31 seperti itu gampangnya. Oke. Selanjutnya sifat selanjutnya yaitu simetri. Jadi jika kita mempunyai relasi R pada himpunan A disebut simetri jika memenuhi untuk setiap relasi AB merupakan anggota himpunan relasi, maka B, A anggota himpunan relasi R untuk AB anggota A. Oke, kita gambarkan lagi. Kita gambarkan lagi, guys. Jadi di sini ada himpunan AB. Lalu di sini juga ada himpunan AB. Oke. Ini himpunan A ya. Nah, jika memenuhi misalkan di sini AB ya kan, di sini AB. Lalu di sini ada BA. Jadi bersilangan gitu dia. Bersilangan gitu. Jadi ini namanya sifat simetri. Simetri itu saling bersilangan gitu. Jadi dia bersifat simetri. Dia A ke B, B ke A, seperti itu. Oke. Kita hapus dulu. Selanjutnya. Nah, ini contoh soal bentuk sifat simetri. Jadi misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka relasi R 1,1, 1,2, 2,1, 22, 24 sama 42 dan 44 bersifat simetri jika A, B itu anggota R seperti teorema yang sebelumnya yang saya jelaskan, maka BA juga anggota relasi, himpunan relasi. Di sini ada 1, 2 dan 21 anggota
himpunan relasi, begitu juga 2, 4 dan 4, 2 anggota relasi. Jadi ini termasuk simetri gitu. Lalu yang kedua ada relasi R kan. Kita mempunyai himpunan relasi ada 1, 2, 3 bersifat simetri untuk AB anggota R. Maka juga BA itu juga anggota R. Oke. Selanjutnya ini contoh yang kedua, relasi habis membagi pada himpunan bilangan positif tidak simetri karena A habis membagi B, B tidak habis membagi A, kecuali A itu sama dengan B. Tuh. Nah, contohnya ya, 2 habis dibagi 4, tetapi 4 itu tidak habis dibagi 2 gitu. Karena itu 2,4 anggota R, tetapi 4,2 itu bukan anggota relasi. Relasi habis membagi itu anti simetri, jadi kebalikan dari simetri. Karena A habis membagi B dan B habis membagi A, maka A sama dengan B. Sebagai contoh, 4 habis dibagi 4 ya. Karena itu 4,4 anggota himpunan relasi, dan 4 itu sama dengan 4. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai sifat-sifat relasi, jadi untuk relasi ekivalen, jadi relasi ekivalen itu merupakan sebuah relasi ekivalen itu jika relasi tersebut bersifat reflektif, simetri, dan transitif. Jadi relasi ekivalen ini harus memenuhi 3 sifat tersebut, yaitu reflektif, simetris, dan transitif. Jadi, ini sebagai contoh, diketahui himpunan A 1, 2, 3. Pada A didefinisikan relasi 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 3,1. Nah, kita lihat pada relasi R1 ini disebut bersifat reflektif karena tersebut merupakan relasi ekivalen karena memiliki sifat reflektif, simetris, dan transitif. Nah, reflektif itu ada di 1,1, 2,2, dan 3,3. Nah, simetris itu kita lihat pada 1,2 dan 2,1 ya. Nah, itu sifat simetris. Lalu ada transitif. Transitif itu 1 kalau sifat transitif itu 1,1 dan 1,2 ya. 1,1 dan 1,2 kayak gitu guys. Nah, oleh karena itu sifat relasi R1 merupakan relasi ekivalen. Nah, ini yang contoh kedua, diketahui B 2,4 dan 5. Maka himpunan B didefinisikan relasi R2 XY. Nah, X itu merupakan kelipatan Y. X dan Y anggota himpunan B. Maka relasi 2 sama dengan 2,2, 4,4, 5,5, 4,2. Relasi tersebut tidak bersifat simetris. Oleh karena itu relasi tersebut bukan merupakan sifat ekivalen. Karena di sini nggak ada sifat simetrisnya gitu.
Tapi untuk sifat reflektif itu ada 2,2, 4,4, 5,5. Dan juga sifat transitifnya ada, yaitu 4,4 dan 4,2. Tapi untuk sifat simetrisnya itu nggak ada, maka relasi ini bukan merupakan relasi ekivalen, seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.